Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Agnia Zainal, NPM 10030117028 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Meta-analisis pengaruh model Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Latar belakang masalah. Salah satu faktor penting untuk mencapai pembelajaran adalah dengan memilih mode pembelajaran yang tepat. Dengan memilih mode pembelajaran yang tepat tentunya dapat membantu guru untuk menciptakan tujuan belajar yang optimal. Salah satu mode pembelajaran yang dipilih yaitu mode pembelajaran Discovery Learning. Mode Discovery Learning merupakan suatu mode pembelajaran yang mengoptimalkan siswanya untuk dapat berpikir kritis, logis, dan aktif dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil studi pustaka yang telah dilakukan, yaitu dengan mengamati data penelitian terdahulu mengenai pengaruh model Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI, peneliti menemukan sekitar 47 artikel penelitian yang dilakukan dalam rentang waktu tahun 2010 sampai tahun 2020. Karena banyaknya data penelitian dalam bidang pendidikan mengenai pengaruh model Discovery Learning terhadap hasil belajar PAI, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali keefektifan hasil dari suatu penelitiannya. Hal ini akan dilakukan dalam proses meta-analisis. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui besar pengaruh model Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI berdasarkan jenjang pendidikan SD. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui besar pengaruh model Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI berdasarkan jenjang pendidikan SMP. Dan yang ketiga, untuk mengetahui besar pengaruh model Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI berdasarkan jenjang pendidikan SMA atau SMK. Kemudian yang terakhir, yaitu untuk menemukan rekomendasi yang dapat diberikan terkait pengaruh model Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI berdasarkan jenjang pendidikan setelah dilakukannya meta-analisis. Kemudian yang selanjutnya, kajian pustaka. Di sini peneliti mencantumkan teori mengenai model Discovery Learning, kemudian teori mengenai hasil belajar siswa, lalu teori mengenai pembelajaran PAI, dan teori mengenai model Discovery Learning dilihat dari aspek jenjang pendidikan. Lalu selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan meta-analisis sebagai alat untuk mengolah datanya. Sementara jenis penelitiannya adalah statistik deskriptif. Hal ini dilakukan agar penelitian yang diperoleh hasilnya mudah dipahami. Kemudian, untuk desain penelitiannya menggunakan meta-analisis pre-post kontras, dan variabel penelitian yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumentasi pada artikel atau jurnal yang terpublikasi nasional. Kemudian, instrumen penelitiannya adalah dengan melakukan pemberian kode atau coding data, dan teknik analisis datanya adalah dengan menghitung effect size, menghitung variansi effect size, dan menghitung standar error effect size, lalu menghitung interval kepercayaan, dan melakukan uji hipotesis dengan menghitung nilai Z dan V-value. Kemudian, yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Berdasarkan effect size yang telah diperoleh dilihat dari aspek jenjang pendidikan, maka jenjang pendidikan SMA atau SMK memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan jenjang pendidikan SD dan SMP. Hal ini disebabkan karena tingkat perkembangan siswa SMA dan SMK jauh lebih tinggi dibandingkan siswa SD dan SMP. Kemudian, dipengaruhi juga oleh daya berpikir kritis analisis yang dimiliki oleh siswa SMA dan SMK yang jauh lebih besar dibandingkan dengan siswa SD dan SMP. Sehingga, hal inilah yang menyebabkan pengaruh model Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa diperoleh lebih tinggi pada jenjang SMA atau SMK.
Rekomendasi yang dapat diberikan setelah dilakukannya meta-analisis pengaruh model Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PHI adalah sebaiknya model Discovery Learning ini tidak diterapkan pada jenjang pendidikan kelas 1 sampai kelas 3. Karena pada kelas 1 sampai kelas 3 mereka berada pada tahap C1 sampai C3. Sehingga model ini dapat diterapkan mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Karena pada usia tersebut anak sudah memiliki kemampuan menganalisis. Kemudian yang selanjutnya, untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA, rekomendasi yang dapat diberikan adalah guru harus mampu menguasai model Discovery Learning saat pembelajaran dilakukan. Karena pada usia tersebut, anak sudah memiliki kemampuan menganalisis dan kemampuan untuk berpikir kritis. Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan temuan dan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh model Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PHI, dilihat dari aspek jenjang pendidikan, maka jenjang pendidikan SMA atau SMK memiliki pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan SD dan SMP. Artinya, jenjang pendidikan SMA atau SMK ini memiliki keefektifan yang jauh lebih besar dibandingkan kedua jenjang tersebut. Kemudian, berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, yaitu diperoleh nilai p-value one-tailored two-tailored test kurang dari alpha 0,05. Sehingga H0 ditolak, maka true effect size tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, terdapat perbedaan keefektifan antara model Discovery Learning dengan model konvensional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PHI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.